Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan limusannifi hadzal kitab Syekh al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khususan manggat yang sepah disebataken laruh api lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tekoni dikit ya, Gus. Oh, ajma'u ya. Wa ajma'u ala annaha idzan qalabat binafsiha khallan tahurat. Wa ajma'u lan sepakat sopo para ulama sepakat ala annaha ingatasi sak temene khomer arak iku idzan qalabat iku nalikane ngali berubah apa si al khamrah binafsiha kelawan awak dheweke al khamrah berubah dengan sendirinya khallan ing cuka ya, berubah menjadi cuka tahurat mangka dadi suci apa al khamr. Para ulama sepakat bahwasannya ketika arak itu ya, arak itu berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka arak tersebut itu menjadi suci. Kita kembalikan dulu tentang definisi daripada arak itu sendiri ya. Bahwasanya yang namanya arak itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari peresane anggur ya, atau peresane korma ya, atau peresane buah-buahan yang lain yang kemudian difermentasi, didiamkan selama 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu itu nanti menjadi khamr ya. Jadi setelah difermentasi selama 1 minggu itu berubah menjadi khamr kunwangus ya, dengan sendirinya. Artinya apa? Artinya kadar alkohol atau etanolnya itu naik ya, naik dengan sendirinya ya. Jadi ketika masih dalam buah-buahannya sih beberapa persen saja ya. Nah, setelah didiamkan, setelah diperes, didiamkan selama 1 minggu, kemudian kadar alkoholnya naik sehingga nanti bisa berakibat memabukkan. Maka secara umum ya, ini secara umum bahwasannya para ulama itu mengeneralisasi, artinya mengambil kesimpulan bahwasannya yang namanya minuman apapun yang memabukkan itu disebut dengan khamr ya. Jadi apapun minuman yang memabukkan itu termasuk atau disebut dengan khamr ya. Itu kesepakatan abos jumhurul ulama ya. Walaupun nanti ada ulama yang menganggap bahwasannya khamr itu hanya dikhususkan dari anggur ya. Nah, kalau yang selainnya anggur bukan khamr, walaupun muskir hukumnya sih sama
Ya, jadi hukumnya sama, cuman namanya saja berbeda. Ya, pada baik ari boko ngopi kudu nginum je. No kan kono ya. Boko nginum banyu putih, boko ngopi ya ngopi misalkan. Ya, anu kang ngatakan ya ngopi ya pada baik nginum. No kan kono. Ya, atau maning misalkan wong kang mengatakan ari boko krakat krikit rengginang si arane dudu mangan kuno. Ya, arane nyabur. Ya. Tapi apa sih ulama itu sepakat bahwasannya setiap sesuatu yang memabukkan, nah itu disebut dengan khamr, ya disebut dengan arak, dan arak itu hukumnya najis, ya jadi arak itu hukumnya najis. Dan khamr ini atau arak ini itu merupakan minuman yang dulunya itu merupakan kebiasaan. Ya, bukan hanya orang-orang Arab ya. Artinya orang-orang yang bangsa-bangsa Eropa atau bangsa-bangsa yang lain, ya ketika minum khamr itu merupakan minuman yang favorit, Paman. Ya, jadi elegan ya. Artinya betul-betul minuman favorit yang sudah menjadi kebiasaan ya pada waktu zaman itu ya, bahwasanya bukan hanya sekedar di kalangan Arab tapi juga di bangsa-bangsa lain juga itu sangat populer sekali ya mengkonsumsi arak ya, mengkonsumsi khamr. Makanya ketika Allah itu mengharamkan arak itu prosesnya lama. Ya, prosesnya lama. Kurang lebih 4 tahun baru kemudian dinyatakan bahwasanya khamr itu haram kan begitu atau dilarang. Prosesnya lama. Dan pengharaman arak ini yaitu di tahun ketiga setelah Kanjeng Nabi hijrah ya. Berarti di tahun ketiga setelah Rasulullah hijrah, nah baru di situ dinyatakan bahwasanya khamr itu haram secara mutlak. Tapi prosesnya itu panjang ya. Artinya prosesnya panjang itu mulai dari sebelum Kanjeng Nabi hijrah, berarti ya masih di Mekah, itu Allah sudah memberi informasi dulu ya, memberi informasi tentang minuman tersebut ya, bahwasanya ada minuman yang enak, minuman yang memabukkan yang terbuat dari peresane anggur ya ataupun peresane kurma atau yang lain-lainnya, itu sudah dikasih informasi dulu ya oleh Allah ya, hanya sekedar ngasih informasi. Nah kemudian setelah itu ketika para sahabat itu bertanya tentang bagaimana tentang khamr ya, yas'alunaka 'anil khamr ya, ketika bertanya kepada Nabi Muhammad tentang masalah khamr, nah baru kemudian ayat berikutnya turun ya, turun lagi ya, bahwasanya dalam khamr itu memang ada kemanfaatannya dan juga ada madorotnya ya. Kemanfaatan ada ya, minimal enak lah kan begitu ya, tapi madorotnya juga ada, dan madorotnya itu atau kerusakannya itu sangat banyak ya. Kemudian diuraikan ya bahwasanya kejahatan-kejahatan apapun ya, nah, itu bermula dari ketika mabok ya, kan begitu. Jadi ketika dalam kondisi mabok orang itu hilang kesadaran, nah kemudian akhirnya tidak sadar melakukan kejahatan-kejahatan yang lain ya, mabok ya. Iki tembak mabok arak ini dorong mabok sejene ya. No ya, makanya hubbud dunya ra'su kulli khotiatin ya, mabok dunia itu ya awal dari segala kesalahan ya. Jadi konon ya sumbernya dari situ ya. Jadi pada baik misalkan sumber daripada orang berbuat baik atau bisa menikmati sesuatu adalah sehat, bener nih Paman ya, baku beli sehat yo langku enakin kan begitu ya. Jadi sumber daripada kita melakukan apa sih kemanfaatan ibadah juga ya sehat. Begitu pula ketika kita melakukan kejahatan, kedurhakaan, kedoliman, ya berawal dari sehat dulu juga,
Ya, jadi tergantung nanti bagaimana kita memfungsikannya, ya, menggunakannya. Nah, kemudian setelah itu, ini belum diharamkan ya. Artinya Al-Quran secara bertahap Allah itu memberi tahu ya tentang kemanfaatannya ada, tapi kerusakannya itu jauh lebih banyak daripada kemanfaatannya. Tapi masih belum dilarang ya. Hanya menjelaskan. Nah, kemudian setelah itu Al-Quran mengkondisikan larangan-larangannya. Ya, maksudnya mengkondisikan larangan-larangannya itu ayatnya yang turun adalah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Ya, artinya ini kan berarti masih membatasi, tidak secara totalitas, ya, tidak langsung diharamkan, tidak, tapi dikondisikan ketika dalam kondisi pengen melakukan sholat, ya, la ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholat, jangan engkau mendekati sholat, wa antum sukaro, ya, hatta ta'lamu ma taquluna, ya, sehingga kamu itu tahu tentang apa yang kamu ucapkan. Artinya wong sholat itu kudu sadar, paman, ya, kudu sadar bahwasanya apa yang kita ucapkan itu kita dalam posisi sadar. Nah, kalau orang yang mabok itu kan berarti dia tidak sadar, ya. Nah, itu baru turun ayat itu, turun ayat pembatasan tentang mengkonsumsi arak. Artinya silakan masih dikonsumsi, tapi pokok pengenan menjelang sholat no, aja mengkonsumsi. Karena apa? Ya karena ketika pengen sholat mengkonsumsi, nanti timbulnya adalah hilang kesadaran, timbulnya adalah mabok. Ya, jadi asbabun nuzulnya itu adalah ketika ya berkenaan dengan Sayyidina Umar ada, ya, ada yang meriwayatkan ini asbabun nuzulnya turunnya ayat ini berkenaan dengan Sayyidina Umar, ya, yang pada waktu sholat dalam kondisi mabok, ya. Atau lagi asbabun nuzulnya itu ada yang meriwayatkan, menerangkan bahwasanya artinya pada waktu itu para sahabat itu diundang, diajak untuk mayoran konon paman oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, artinya ya mayoran bukan begitu. Nah, kemudian mengkonsumsi khamr pada waktu masih belum ada larangan, ya, belum ada larangan mengkonsumsi khamr. Nah, setelah mengkonsumsi khamr kan dalam kondisi bisa sadar, Anggus, ya. Nah, termasuk juga Sayyidina Ali ada itu di situ, ya. Nah, ini berkenaan dengan Sayyidina Ali, ya. Nah, kemudian akhirnya Sayyidina Ali ketika mengimami itu bacaannya salah gara-gara tidak sadar, ya, ketika membaca surat kuliah itu, ya. Kuliah ayyuhal kafirun, harusnya kan la a'budu ma ta'budun, la ibli diwaca a'budu ma ta'budun. Artinya kan berubah dah dia, ya. Saya menyembah apa-apa yang mereka sembah, ya, kan begitu. Nah, itu. Nah, baru setelah itu karena apa sih terjadi huru-hara ning masalah sholat dalam kondisi tidak sadar, maka kemudian Allah menurunkan ayat pembatasan bahwasanya ketika pengen sholat yo ajo mabok, ya. Yo sebenarnya sih duduk mabok apa arak bae lah menane kok. Yo kita kan artinya pokok pengen sholat iku paling tidak konsentrasi dulu lah kang sejen-sejen. Ini minggir dikit kono no. Ya. Jadi permasalahan kang ruwet-ruwet kok dinggirakan dikit. Jadi direlekakan dikit, disantaiakan dikit, dikonsentrasikan dikit, kang kira-kira kita wis tenang. Nah, baru kemudian sholat. Ya, sebab ketenangan kita dalam sholat, kekhusyuan kita dalam sholat itu bisa menjadikan kualitas sholat kita. Jadi kok sholatnya berkualitas. Jadi ya diusahakanlah, artinya ketika pengen sholat, ya kita konsentrasi dulu, kita tenangkan dulu. Masih wallah apa-apa kang selain ini pangeran, wis pokoknya sih kita berusaha kayak dermung 5 menit iki kita
konsentrasi. Nah, ku sewise kun siapanan pusing maning yo karep-karepe ya apanan mikiri sejen karep sing penting ya dalam durasi yang sangat singkat sekali ini ya kita usahakan. Maksud durasi sangat singkat, kan konon. Kita tidak disuruh konsentrasi ya sampai jam-jaman beli pedo 5 menit ya. Ketika hendak melakukan sholat. Nah, baru setelah itu ya, tepatnya tahun ketiga Hijriah, larangan khamr itu dimutlakkan. Artinya diharamkan secara totalitas. Surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal angsobu wal azlamu ridsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, baru itu ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr ya, innamal khamru, sesungguhnya khamr, sesungguhnya arak, wal maisir. Maisir itu judi ya. Judi itu artinya maisir itu pengen mencari uang secara mudah ya, maisir itu ya. Jadi pengen menghasilkan uang secara mudah ya dengan berjudi ya, wal maisir. Nah, kemudian wal ansob ya, ansob itu adalah ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada berhala ya, kepada selain Allah kita mempersembahkan sesuatu, namanya al ansob. Wal azlam ya, jadi azlam itu adalah kita mengundi nasib ya dengan panahan atau misalkan dengan apapun lah menanu kok ya. Jadi gitu ku bakal kiki enak atau blenak lah menanu kok. Diputer kan begitu ya. Artinya kita menggantungkan nasib kita iki ning undian ya. Nah, itu juga tidak boleh ya. Jadi bukan hanya sekedar itu, termasuk juga ketika kita bertatoyur konon ya. Artinya bertatoyur itu bahwasanya qalu inna tatoyarna bikum kan begitu ya. Artinya tatoyur itu adalah ketika kita ini menggantungkan kebaikan atau keburukan itu berdasarkan sesuatu konon ya. Jadi misalkan begini ya, kalau orang Arab dulunya misalkan pengen melakukan sesuatu, maka melepaskan manuk burung ya. Kalau memang burung itu lurus, wah berarti terus. Oh ya, ini langkahnya ya, perjalanannya atau gagasan-gagasan kudu diterusakan sebab manuknya lempeng ya, kan begitu. Tapi kemudian ketika manuknya balik maning paman ya, nah wah berarti ki aju sidak ki ya, kan konon apanan ngirim batik neng Surabaya aju sidak maning balik maning ya, alamat besak ki kan begitu ya. Atau maning kemudian ketika maburi nengen, maburi ngiwe, ya dibahas semuanya. Ya, itu namanya bertatoyur. Ya, ketika kita, iya, makanya kan begitu. Makanya para sahabat itu berlaku bagi keumuman, ya, mayoritasnya itu semacam itu. Ya, makanya kan ada berdoanya bahwasanya yang terakhirnya la ilaha ghairoka kan begitu ya. Jadi bahwasanya kemanfaatan itu datangnya dari engkau ya, keburukan pun datangnya dari engkau, bahwasanya tidak ada sesuatu yang bisa mewujudkan kebaikan dan keburukan kecuali engkau kan begitu. Artinya kita meminta ampunan kepada Allah dari sikap-sikap kita yang kita lakukan secara tidak sengaja konon ya, keceplosen paman ya, atau kita melakukannya tidak sengaja. Ya termasuk ketika misalkan kita mangkat ning Bandung misalkan ya, sedurunge mangkat nendang gelasnya sampai pecah. Akhirnya burung. Nah, itu juga termasuk bertatoyur. Nggak boleh ya. Artinya apa? Artinya segala kejadian apapun sikapilah dengan positif. Ya, wah piringnya pecah, gelasnya pecah. Nah berarti ini permasalahan mau terpecahkan, kan dia. Itu kan lebih nyaman, lebih enak ya. Nanti urusannya kan dengan zon kita, dengan prasangka kita. Kalau prasangka kita baik ya baik ya. Kalau prasangka kita buruk
ya hasilnya juga buruk. Makanya itu ya. Nah, ini disadari atau tidak kita sadari ya kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang dilarang ya, yaitu bertatoyur ya. Nabrak kucing blisida ada dia ya. Apa melakukan perjalanan ning Surabaya ya, tembak marani Panembahan bae nabrak kucing, akhirnya kemudian beli sida mangkate ya, ki alamat blesak iku beli kena ya, nggak boleh ya. Jadi menggantungkan nasib atau mengalamatkan keburukan yang akan terjadi itu berdasarkan apa sesuatu itu nggak boleh ya. Nah, terus sikapi kita kudu priben ya, sikapi kita tetap kudu berprasangka baik ya. Jadi duduk karena kita ingin nabrak sesuatu ya, kita melakukannya kesengajaan atau tidak sengaja kan begitu ya. Jadi kalau kita ini melakukannya dengan sengaja, yaitu kita salah ya. Tapi ketika yang kita lakukan itu adalah ketidaksengajaan, ya kita bener. Yang ngarani beli pengen belaiku ya. Jadi kesengajaannya itulah nanti yang bisa menimbulkan apa sih balasan kan Paman ya. Jadi bukan kejadiannya, bukan ya. Jadi kejadiannya kita lihat sengaja atau tidak sengaja. Kalau kita melakukannya menyakiti sesuatu berdasarkan kesengajaan, ya kita juga meyakini bahwasanya ketika kita melakukan kejahatan, mendolimi, melakukan keburukan kepada siapapun, kepada apapun, pasti Allah balas. Itu kita juga meyakini kan begitu. Tapi dengan catatan sengaja ya. Kalau tidak sengaja ya nggak ada urusan yang ngarani kan disengaja ya. Itu jadi baru kemudian ya setelah para sahabat itu merasa siap ya menerima larangan-larangan Khomer, nah baru kemudian Allah menyatakan secara mutlak bahwasanya Khomer itu dilarang. Wahukia an Suhnun ya. Wahukia lan diceritaaken an Suhnun saking Imam Suhnun. Imam Suhnun ini termasuk min ashabil Malikiyah ya, termasuk ashabe Imam Malik ya, atau ulama yang mengikuti metodologinya Imam Maliki ya, termasuk Imam Suhnun. Diceritakan dari Imam Suhnun annaha sak temene Khomer iku la tathuru, iku ora suci ya, atau cuka tadi tidak suci ya. Jadi diceritakan bahwasannya Imam Suhnun itu mengomentari bahwasannya arak walaupun sudah berubah menjadi cuka itu tidak suci ya. Nah, kemudian dijelaskan fa in soha, mangka lamunan sah opo kaul anhu saking Suhnun. Artinya apa? Artinya ketika Imam Taqiyuddin Al-Hisni ini menulis fa in soha anhu, ini berarti masih ada keraguan-raguan bener beli Suhnun ini mengomentari begitu kan. Artinya betul tidak Imam Suhnun itu mengomentari begitu. Jadi kan anu cerita bahwasanya Imam Suhnun itu mengomentarinya begitu. Nah, cuman Imam Taqiyuddinnya merasa masih belum yakin ketika ada komentar dari Imam Suhnun semacam itu. Makanya ketika memang itu betul ya, fahuwa mangka utawi kaul iku mahjujun, iku dikalahaken hujjahe ya, artinya dikalahkan pendapatnya maksudnya. Jadi mahjud itu dikalahkan pendapatnya bi ijma iman kelawan kemufakatane atau ijma'i ulama qoblahu kang sedurunge Imam Suhnun ya. Artinya ketika memang benar Imam Suhnun itu mengomentari begitu ya, artinya bahwasanya arak yang berubah menjadi cuka itu tetap najis ya, maka kata Imam Taqiyuddin pengarang kitab ini itu beliau mengatakan maka wis kin sianggapan be bener anu komentar mekonon, tapi tetap komentar yang semacam itu tidak berarti
Karena apa? Karena mahjujun bi ijma'iman qoblahu. Ya, karena hujahnya itu dikalahkan. Ya, artinya hujahnya itu dikalahkan oleh ijma'nya ulama yang sebelumnya Imam Suhnun itu. Jadi ulama-ulama itu sudah bersepakat, ya, sepakat wa ajma'u tadi di atas, ya, bahwasanya dari mazhab manapun itu sepakat ketika arak itu berubah menjadi cuka dengan sendirinya, ya maka cukanya itu menjadi suci, ya. Jadi prosesnya memang lama, ya, prosesnya lama, berubah dengan sendirinya itu bisa 3 minggu paman, ya. Artinya 3 minggu itu baru berubah menjadi cuka, ya. Kalau sebelum 3 minggu masih 2 minggu masih homer, kan begitu ya. Kalau 1 minggu, ya kurang dari 1 minggu itu masih nabid, ya, peresan buahan itu masih halal paman, ya. Artinya kalau di bawah 1 minggu masih halal, ya. Artinya kunci pada jus, ya, jus anggur, ya, jus kurma, kan begitu ya. Tapi setelah didiamkan, dimenengahkan baik, difermentasi, ya. Nah, kemudian setelah 1 minggu itu nanti akan timbul kadar etanolnya atau alkoholnya naik, ya, sehingga nanti berubah menjadi homer. Nanti setelah 3 minggu dari homer itu berubah lagi menjadi cuka. Nah, prosesnya semacam itu. Wa in khulilat, ya, lamun didadiaken cuka, ya, dijadiaken cuka apa homer, ya, bitorhi syai'in kelawan naruh atau nyemplungaken, naruh sesuatu fiha ing dalem homer, ya. Contoh min basolin, kayak dene contoh dicampuri bawang, ya, bawang abang atau bawang putih, ya, pokoknya begitu ya, kasih bawang, au khamiratin, utawa dicampuri ragi, ya, dicampuri ragi, au ghairi dzalik, atau yang lain-lainnya, ya. Jadi dicemplungi sesuatu bukan ya. Jadi maksudnya dicemplungi sesuatu, jadi araknya tadi dicempuri bawang, ya, utawa dicempuri terasi, ya, atau dicampuri watu alali termasuk, ya. Nah, pokoknya ghairi dzalik itu pokoknya sih dicampuri apapun, ya. Nah, pokoknya dicampuri apapun. Nah, dicampuri benda apapun, ya, lam tathur, maka ora bisa suci apa sih khomer, ya. Maka araknya tadi walaupun sudah menjadi cuka itu tidak suci, ya. Walayat huru lan ora suci opo hadal khol, opo iki cuka ba'dahu, ya, ing dalam sewisi mau kholalat bitor isyain, ya. Jadi nanti cukanya itu ketika prosesnya melalui pencampuran benda maka tidak menjadi suci cukanya, ya. Jadi yang suci itu ketika tidak ada pencampuran apapun, baik itu sengaja ataupun tidak disengaja, kono, ya, ngerti beli sengaja itu nepluk dewek, kono, paman. Nah, berarti kan kecampuran, ya, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Abadan ing dalam selawase wala bighoslin, la bighoslin, ya, la bighoslin, ora bisa suci kelawan sebab dibasuh. Artinya nggak mungkin bisa dibasuh, paman, ya, yang bentuknya cair aja, ya, nggak mungkin bisa dibasuh. Wala bighoirihi, lan ora bisa suci kelawan selainnya dibasuh, ya. Artinya proses suci itu penyebabnya itu kan bisa saja dibasuh, itu menjadi suci. Nah, atau lagi karena proses istihalah, paman, ya. Proses istihalah itu adalah proses berubah, proses perubahan,
Nah, itu bisa menjadi suci kan. Jadi yang tadinya darah kijang, kalau masih darahnya ya itu najis. Tapi setelah menjadi minyak wangi berproses, nah maka itu suci. Ya, jadi proses sesuatu menjadi suci itu bisa karena dibasuh, bisa karena terjadi perubahan. Ya, banyak itu contoh-contohnya. Ya, ya termasuk ketika misalkan bangkai, ya bangkai itu najis, ya namanya bangkai itu najis. Tapi ketika istihalah menjadi singgat, maka singgatnya suci, ya singgatnya itu suci. Walaupun singgat itu keluarnya dari bangkai, ya, tapi singgatnya suci. Nah itu proses menjadi suci itu bisa karena ya dibasuh dengan air, bisa melalui proses perubahan, ya. Nah kalau kejadiannya arak ini berubahnya karena pencampuran, ya dibasuh ya bisa karena banyu je, ya. Nah kemudian ditunggu maning ya perubahannya tidak ada artinya, wis berubah kayak apa baik tetap dihukumi najis kalau memang prosesnya itu melalui pencampuran, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Wahtuja lan digawe hujah, ya digawe dalil, ya digawe hujah lidzalika maring mengkono-mengkono bahwasanya prosesnya itu menjadi suci, ya. Wahtuja lidzalika, waktu jalan digawe hujah lidzalika maring mengkono-mengkono wa in khullilat bitorhi syai'in, ya artinya perubahannya itu melalui proses pencampuran sesuatu, itu dalilnya mana kan begitu. Maka dalilnya itu adalah waktu jalidzalika bi annahu alaihi salatu wassalam, kelawan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam suila iku ditangleti sapa Kanjeng Nabi, ditakoni sapa Kanjeng Nabi anil khamri saking masalai arak, yutakhodu kang digawe, ya artinya digawe itu diupayakan menjadi kholan, ya yutakhodu kang digawe kholan ing juga, ya. Fakola mangka jawab ngendika sapa Kanjeng Nabi la aila yutakhodu, ya artinya apa? Artinya dalilnya itu adalah ketika Nabi Muhammad itu ditanya tentang masalah arak, yang mana arak itu sengaja, ya sengaja dibikin juga tapi melalui proses pencampuran, ya. Jadi sengaja digawe juga tapi prosesnya itu yutakhodu itu maksudnya diupayakan untuk menjadi cuka kan paman, ya. Jadi kata-kata yutakhodu itu ada upaya, tidak dengan sendirinya menjadi cuka, tidak, ya. Tapi yang dimaksud yutakhodu ini adalah diupayakan dengan mencampur sesuatu sehingga menjadi cuka, ya. Nah kemudian Nabi menjawabnya la, artinya la itu janganlah, jangan membuat cuka dari arak, maksudnya sengaja dibikin cuka dengan mencampurkan sesuatu. Kalau prosesnya secara alami, ya, nah makanya hadis ini, ya hadis ini ya dipahami oleh ulama itu bahwasanya hadis ini kan mengatakan yutakhodu kholan, ya berarti ada upaya, ya ada upaya dengan mencampurkan sesuatu sehingga berubah menjadi cuka, ya itu hadisnya itu, ya. Nah kemudian dipahami oleh ulama dari hadis ini ketika prosesnya itu tanpa kesengajaan mencampurkan sesuatu, artinya berubah dengan sendirinya, maka ulama itu menyimpulkan
boleh. Ya, kan begitu. Rawahu Muslim. Ya, ngriwayataken hu ing hadis sapa Muslim, Imam Muslim. Ya. Wahtuja lan digawe hujjah litahrimit takhlil maring keharomane nadiaken cuka aidon hale malih atau kelawan maning bi anna Tolhata radhiyallahu anhu kelawan sak temeni sahabat Tolhah radhiyallahu anhu aslama iku manjing Islam sapa si Tolhah ya wa indahu lan ing dalem sandinge Tolhah khamrun utawi anak arak li aitamin kadue pira-pira bocah yatim. Artinya hujahnya juga atau dalilnya juga tentang pengharumannya takhlil membikin cuka melalui proses pencampuran ya. Itu adalah bahwasannya sahabat Tolhah radhiyallahu anhu itu ketika masuk Islam ya itu masih memiliki khomer yang banyak. Ya, yang mana khomer itu adalah nanti hasilnya itu dibagikan kepada anak-anak yatim ya. Jadi pancen ngopeni bocah-bocah yatim. Nah, hasil daripada proses semacam itu kemudian nanti keuntungannya itu diberikan kepada anak-anak yatim. Fakola mangka ngendika sopo Tolhah ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhalliluha nadi akan cuka sopo isun haing khomer ya. Kola ngendika sopo Kanjeng Nabi la ajo ya. Jangan ya. Artinya apa? Artinya daripada misalkan dibuang iki eman ya. Nah, pribe lamunan setelah apa ya ada pengharuman homer itu nanti dibikin lah. Jadi sengaja dibikin. Jadi hadis ini tuh mengambil kesimpulan ya bahwasannya membikin cukanya itu melalui proses ya, melalui proses pencampuran ya. Jadi kalau misalkan tidak ada proses pencampuran ya maka boleh ya. Jadi secara alami berubah dengan sendirinya ya. Ahrik ya muangasira ha ing mau khomer atau kholan tadi ya. Jadi buanglah arak itu. Jadi kata Rasulullah kongkon buang karena apa? Yo karena najis ya. Nah, itu adalah dalil-dalil yang membuktikan bahwasannya ketika proses arak menjadi cuka itu melalui pencampuran ya. Jadi kalau yang menerangkan tentang apa sih tanpa pencampuran itu adalah ijtihad para ulama ya. Yang dilarang oleh Nabi itu adalah yutakhodu yang sengaja dicampur, yang sengaja dibikin cuka ya. Otomatis berarti kebalikannya ya. Nah, berarti kan ijtihadnya ulama, kebalikannya ketika perubahan itu tanpa melalui proses pencampuran ya berarti boleh. Nah, itu berdasarkan ijtihad. Kalau hadis secara khususnya ya nggak ada. Hadisnya ini hadis tentang masalah pencampuran yang dilarang oleh Nabi itu yang sengaja dibikin juga melalui proses pencampuran. Nah, berarti mafhum mukhalafahnya para ulama berijtihad ketika prosesnya itu tidak melalui proses pencampuran ya maka boleh ya. Karena biar bagaimanapun juga yang namanya membikin cuka itu pasti melalui proses menjadi arak dulu ya, baru kemudian menjadi cuka ya. Dan Nabi juga mengatakan bahwasanya sebaik-baiknya makanan itu yang terdapat cuka dalam riwayat hadis yang lain ya. Jadi makanan yang terbaik yang bagus yaitu ketika anak cukae. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan riwayat-riwayat hadis itu kemudian ulama mengambil ijtihad ya, berarti kalau prosesnya perubahannya itu dengan sendirinya
ya maka boleh. Wali annahu, ya. Nah, ini kemudian alasannya, ya. Alasan ketika mencampur sesuatu atau mencampur sesuatu kepada khomer itu dilarang, ya, atau tetap nantinya tetap dihukumi najis juganya. Wali annahu lan kerana sak temene khomer, ya, wali annahu lan kerana sak temene wong, ya, syaksun, ya. Jadi gawe marjik sendiri aja. Wali annahu lan kerana sak temene syaksun atau seseorang, maksudnya wali annahu lan kerana alasannya lagi karena sak temene syaksun seseorang istajala iku mempercepat sapa si syaksun al-khol ing cuka, mempercepatnya bifi'lin kelawan pekerjaan muharramin kang diharomaken. Faharuma mangka dadie haram apa sih takjil itu, ya. Jadi alasannya lagi karena, ya, karena seseorang itu dia mempercepat sesuatu dengan memakai metode yang dilarang. Rasulullah kan melarang tadi, ya. Dalam hadisnya itu kan mengatakan lah, jangan, kan begitu, ya. Ada larangan dari Rasulullah ketika misalkan dirubah menjadi cuka, dicampuri sesuatu, Rasulullah kan melarang. Nah, berarti larangan dari Rasulullah itu kan nggak boleh, ya. Jadi ketika misalkan ada seseorang pengen mempercepat proses, jadi pokok dicampuri sesuatu pancen cepet, ya. Kalau secara alami itu bisa 3 minggu, 4 minggu menjadi cukanya. Tapi kalau dicampuri sesuatu, ya, nah itu cepet, seminggu, ya, itu sudah menjadi cuka, ya. Nah, takjil itu mempercepat sesuatu dengan memakai metode yang dilarang. Rasulullah sudah melarang. Nah, itu maka hukumnya yo haram, ya, tidak boleh. Contohnya kama laukotala, lamunan mateni sopo waris, waris iku ahli waris, ya, mateni muwarisahu ing wong kang marisaken waris, ya. Jadi wong mateni bapane misalkan, ya, listi'jalil irsi, karena bertujuan supaya mempercepat tekai warisan. Oh, mungkin beli mati-mati, ya, kan konon, ya, beli mati-mati, ya, no, tak racun bela, no, kan begitu, ya. Nah, wong isi lamunan secara alami oli warisan, mati secara alami, ya. Nah, cuman karena dheweke melakukan mempercepat sesuatu dengan membunuh, ya, ya maka jadi tidak mendapatkan warisan, ya. Fa innahu mangka sak temene waris layarisu iku ora bisa maris sapa waris hu ing muwarisahu, ya. Muamalatan kerana arai menghukumi atau menjalankan hukuman lahu maring waris binaki di maksudihi kelawan lawanane kebalikane maksudi waris. Hari maksudi waris iku sambiran cepet kan, ya kan, sambiran oli warisane cepet sehingga dihukum dengan kebalikannya broli warisan sama sekali, ya. Itu kaidahnya begitu, ya. Atau lagi misalkan ketika kita iki apa sih, ada orang berwasiat kepada kita, ya, kita wasiataken tanah kanggo sampean, ki motor kanggo sampean, ya. Nah, wasiat itu kan dilakukannya setelah meninggal, ya. Artinya hak daripada wasiat itu setelah orangnya meninggal baru itu menjadi hak milik kita, ya. No, paman odeng wasiat disut misalkan, ya. Nah, akhirnya kemudian sambiran barangnya cepet tak nggone ngesun atau tak miliki, ya, ini beli mati-mati wong wasiat tuh, kan begitu, ya. No, akhirnya kemudian dibunuh, ya. Nah, maka itu nanti wasiatnya batal, gagal, ya. Jadi menyegerakan sesuatu, ya, dengan tujuan untuk cepat mendapatkan sesuatunya itu nanti justru kebalikannya, hasilnya itu adalah kebalikannya, ya.
Padahal gambarakane mekenen. Wudun niku durung wayahe meletos. Paman, ya, durung wayahe meletos. Kan ana ukurane kan, meletosi pirang dino mateng, ya. Nah, cuman kita kan pengennya gage waras, gage jelagrak maning mlakuwe, jadi akhirnya dipejet. Ya, durung wayahe metu dipejet. Dadie kami kakon. Malah benere cepet dadi tambah suwe. Kan begitu. Karena apa? Ya karena keburu-buru. Ya. Makanya kok ida fikih man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihir manihi. Ya. Jadi orang yang keburu-buru terhadap sesuatu sebelum masai, sebelum waktu ya, ya maka dia akan disiksa atau uqiba dengan terhalang. Ya, jadi terhalang. Dan dia malah kebalikannya oleh no, kan karena keburu-buru paman ya. Jadi ya jadi tapi ya tetap bahwasannya ini kan kok ida kan umum ya, kita kudu bisa menempatkan nih ya, artinya yang dimaksud ini adalah memang secara alamiahnya, hukum alamnya kejadiannya harus semacam itu ya. Oh, tapi kalau misalkan dalam bidang-bidang yang lain, yo harus keburu-buru, misalkan sholat yo kudu kaki seg-seg, aju kelendak lende, ya, nungkai nalile kiyen, wah aju buru-buru sholatku jale, no, buru beli bako manta ajala syai'an, ya maksudnya bako masalah urusan kebaikan sih, ya, itu harus sesegera mungkin, ya, kalau untuk hal kebaikan ya. Nah, ketika bertobat ya seg-seg, beli seg-seg ya mati dingin paman. Ya. Salat ya kudu seg-seg. Ya, bako beli seg-seg ya telat. Ya entek dingin waktu ya. Mangga. Teks tentang waktu. Misalkan dari suka menuju dari buah menjadi apa? Menjadi ini waktu-waktu kan ya nanti itu dijelaskan melalui kitab-kitab yang keterangannya lebih luas lagi ya, atau begini ya, kita pengen tahu tentang masalah itu ya, maka prosesnya nanti hukum ilmunya lain lagi ya, artinya ada nanti ilmu yang lain ya yang menggambarkan tentang berapa hari prosesnya, kan begitu ya. Nanti itu ilmu biologi ya, ilmu yang membahas tentang perubahan itu melalui ilmu biologi. Dan ulama fikih pun ya itu sebetulnya nanti mengambil kesimpulan hukum fikihnya itu ya berkaitan dengan ilmu biologi itu ya. Jadi ketika pengenan menerangkan tentang apa sih proses-prosesnya, dari mana ulama ini tahu? Ya dari ahlinya. Siapa ahlinya? Ya pakar itu, pakar biologi ya. Makanya segala ilmu itu pancen semuanya itu berhubungan kan ya. Jadi ilmu itu semuanya berhubungan. Ya, saya contohkan begini. Dalam teks fikih itu kita hanya disuruh ketika sholat itu menghadap kiblat. Benar belum? Kita hanya tahu di dalam teks-teks fikih ketika sholat itu adalah menghadap Ka'bah, menghadap ke kiblat. Nah, cuman dari mana kita tahu bahwasanya Ka'bahnya itu anu ning kulone Indonesia atau ning tenggara Indonesia? Yaitu melalui ilmu geografi. Ya, jadi yang memberitahu bahwasannya negara Arab itu di baratnya Indonesia atau barat ke tenggara sedikit, itu adalah ilmu geologi ya. Jadi ilmu geografi ya, ilmu geografi yang ilmu yang menerangkan tentang tata letak ya. Kalau kita tidak berhubungan dengan ilmu geografi tentang tata letak, lah tinggi kita dikongkoni madepi kiblat, cuman kiblatnya ini dia, no, kan begitu. Jadi nanti saling berhubungan. Oh, orang Amerika harus menghadap ke timur karena tata letaknya itu apa sih di sebelah baratnya Ka'bah, kan begitu. Nah, itu kan ilmu tata letak itu adalah ilmu geografi ya. Jadi nanti
proses-proses semacam itu, masalah jangka waktunya kapan menjadi homer, menjadi apa, yaitu ya nanti berdasarkan ilmu yang lain ya. Tapi nanti saling merangkai sebetulnya ya. Jadi ilmu-ilmu itu saling membutuhkan atau saling merangkai ya. Wis ya. Jadi kaidah-kaidah semacam itu pun kita harus tahu tentang kondisinya ya. Jadi ya pokoknya kalau kita berbicara masalah hukum ya, masalah hukum apapun ya, itu sebetulnya yang paling mengena yaitu kaidahnya bahwasanya hukum itu kondisional itu ya. Hukum itu kondisional ya. Hukum itu bisa berubah tergantung situasi dan kondisi ya. Jadi artinya apa? Walaupun sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an ya atau oleh hadis ya, itu bisa berubah tergantung situasi dan kondisinya, maksudnya begitu ya. Jadi tidak paten kudu mengkonon baik tidak ya. Nah, itu adalah undang-undang secara umumnya begitu. Makanya kita kudu paham ya. Nah, kudu paham kondisi ya. Yang haram bisa jadi halal, yang halal bisa jadi haram, ya kan? Yang wajib menjadi tidak wajib, yang tidak wajib menjadi wajib, yang sunnah menjadi makruh, yang makruh menjadi sunnah, itu bisa berubah-ubah. Kaidahnya apa? Ya hukum itu tergantung situasi dan kondisi. Ya, merapatkan barisan sunnah. Ya, tapi bahwa kita mampu tengik beli adus-adus ajungunanong dalile sawiwu sufu vakum, rapatkan barisan jamaah aku kudu sing rapet ya. Nah, kita beli adus-adus mampu tengik KB, ya kondisional dong, jangan merapat. Ya. Ya, pokok kita ngerapet sunah dari Kanjeng Nabi ya, dikongkon rapet ya pada wain. No, kan begitu ya. Jadi kondisional. Yang menyempurnakan wudhu itu ketika kita langko antrian yang buri ya paman ya. No, ketika kita lagi rileks wudhu dewekan, nah ya, atau airnya itu banyak, ya silakan isbahul wudhu, menyempurnakan wudhu. Tapi lamun yang buri ya antriannya ya sampai 20 baris kedik. Kita kumur-kumur nganu cungur terusan berdoa, yuk kesuwen. No, kan begitu. Nah, jadi semuanya itu ya itu kondisi menentukan ya. Kang mau ini beli kena dipangan kan hari darurat yo kena dipangan. Wa in khulilat lamun didadiaken cuka apa si khomer la bitorhi syai'in ora kelawan naruh atau nyemplungaken sesuatu fiha ing dalam khomer. Nah, jadi ketika dijadikan cukanya itu tanpa melalui proses menaruh sesuatu ya. Di kata-kata menaruh sesuatu apa ya? Termasuk watu alali. Termasuk watu, termasuk benda-benda apapun. Jadi beli kudu-kudu zat kimia baik. Pokoknya benda apapun ya. Bian nukilat, contohnya kelawan dialih opo cuka ya, atau homer ya, homer dialih dipindah min samsin saking arahe srengenge kang mawone kecorotan srengenge diali ila dhilin maring sesuatu kang anu aub-aube. Dadi mawone iku taruhe ning panas-panase digotong ning sore longan paman. Ya, no. Atau ning ruangan kang dingin, kang ber-AC, kang mawone dari panas ke sesuatu yang dingin. Au aksihi utawa kebalikane ya, mawone ning atis-atis ditaruh ning udara kang panas, tapi tanpa aneh campuran. Ya. Fa innaha mangka sak temene khomer atau khomer yang menjadi cuka tadi iku tathuru, iku suci. Ya, kalau prosesnya hanya sekedar menggasar geser, kan konon sih. Nah, itu tetap suci. Yang enggak suci itu ketika yang menaruh mencampurkan sesuatu. Alar rojih menurut pendapat kang
rajih. Rajih itu pendapat yang unggul. Jadi rajih itu unggul. Wa kadalan kaya dene mengkono-mengkono nukilat min syamsin ila zillin, pemindahan dari panas matahari ke yang terkena aup-aupan. Lau futiha, lamunan dibuka opo alwi'a'u, opo tempat, opo wadah, hatta dakhola, sehingga manjing opo alhawa'u, opo udara, atau maune araknya itu ditutup kemudian dibuka sehingga kemasukan udara, atau sebaliknya kang maune ditutup dibuka, kan konon ya. Nah itu sih tetap boleh ya. Wal farku utawi perbedaane. Nah terus apa bedanya ya antara menaruh sesuatu dengan memindah, menggeser. Baina hadza, ing dalam antarane iki nukilat min syamsin sampai sepragate ila akhirih. Wa bainama idza turiha, wa bainama lan antarane perkara atau masalah idza turiha nalikane ditaruh utawa dicemplungaken fiha ing dalem khamr apa syai'un suwiji-wiji au waqa'a utawa tumiba ya, atawa tumiba apa si al khamru binafsihi, atau au waqa'a utawa jatuh apa syai'un ya binafsihi kelawan dheweke ya, annal waqi'a ya. Jadi kan begini, kalau hanya sekedar menggeser ya dari cuaca yang panas ke kang adem-adem, atau kang adem-adem ning kang panas ya. Nah, bedai apa je antara ngasar ngeser karo nyamplungaken benda ning arak tadi ya. Nah, iki nanti perbedaannya baik itu nyemplungaken isi secara sengaja atau tidak sengaja. Iku annal waqi'ah, sak temene perkara kang jatuh, perkara kang tumiba ya, perkara kang nyemplung ning arak mau, yan jisu atau yunad jisu ya, iku bisa najisaken opo si waqi' bil khamrati kelawan arak ya. Karena apa? Misalkan batu lah ya, batu atau kunci kecemplung ning arak, kunci najis li, kunci kan najis ya. No. Jadi ketika arak itu kecemplungan sesuatu barang lah, apapun saja ya, kecemplung watu alali nyemplung plung ya. Nah maka watu alali kini menjadi najis ya. Nah ketika watu alaliku menjadi najis, faidas takholat ya, faidas tahalat, maka nalikane ngalih werna opo si al khamru kholan ing cuka yotana jasad, maka dadi najis opo si mau al khamru bil aini kelawan sebab barang al hasilati kang hasil fiha ing dalam khamr ya. Jadi ketika arak itu kecemplungan watu ala ali ya. Nah watu ala ali kan tadi najis. Nah sekian araknya berubah menjadi cuka. Nah cuka yang mau gini kan ketempelan watu ala ali kang najis ya, paham ya. Jadi watu ala ali cuka iki wis berubah dari cuka, cuman gara-gara cukanya tadi itu ketempelan karo watu alali kang sedurunge iku kecemplungan arak kang hukumnya menjadi najis, dadi melu najis kono no masalah sih ya. Iya ya karena kan cair. Jadi walaupun wis berubah, nah yuk ini kan nyemplung ning jero dorong di cukut ya, dorong di cukut ya. Jadi ketika perubahan ya maka kangkin hukumnya mutanajis kang kenang najis itu bisa najisaken cuka kan ing kono. Oh kan begitu. Wala yutoharu lan ora bisa disuciaken, wala yuthiru ya. Wala yuthiru lan ora bisa nyuciaken an-najisa ing najis opo illa bil ma,
opo kecuali kelawan banyu. Wallahu a'lam ya. Nah, makanya tidak bisa mensucikan barang tadi yang najis tadi kecuali air, kan konon ya. Jadi prosesnya begitu ya. Kenapa alasannya ketika ketekanan sesuatu yang lain, kecampuran sesuatu yang lain, itu cukanya tidak menjadi suci. Yo karena ketika nyemplung watu alali, plung. Watu alali ini dia hukumnya najis karena nyemplung ning arak. Araknya berproses menjadi cuka. Tapi watu alali kan belum dibasuh. Ya, masih ana ning jero kono nah iki bisa nimbulaken najis ning cuka ya. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.